Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Nawawi dalam video pembelajaran tentang mata kuliah web programming 1. Oke, teman-teman, untuk kali ini kita sudah sampai pertemuan 11 ya, yaitu melanjutkan studi kasus tentang buku tamu. Intinya dalam studi kasus buku tamu ini diharapkan teman-teman mahasiswa itu dapat mengerti bagaimana membuat script atau webnya untuk CRUD ya, untuk create atau membuat data, read ya, untuk memanggil, mencari atau menampilkan data, kemudian update untuk mengubah data ya, dan yang terakhir delete untuk menghapus data. Nah, kebetulan di mata kuliah web programming 1 ini yang dijadikan contoh untuk CRUD-nya menggunakan studi kasus buku tamu. Oke, di pertemuan 11 ini kita akan membahas ini ya, membuat file koneksi seperti yang sudah saya janjikan. Jadi nanti kita file koneksinya tidak di setiap file kita membuat script koneksi, tapi cukup membuat satu file koneksi. Kemudian file ini akan kita panggil di setiap file yang membutuhkan koneksi ke database. Nah, kemudian setelah membuat file koneksi, kita juga membuat form untuk ubah data. Kemudian setelah itu membuat script update data. Jadi setelah diubah dalam form, kemudian disimpan kembali, diupdate ya. Dan yang terakhir, pada pertemuan 11 ini membuat hapus data. Nah, itu pembahasan kali ini. Kita kembali ke Dreamweaver ya. Kita kembali ke Dreamweaver. Kita buka kembali. Sebelumnya kita jalankan dulu ya. Kita review dulu yang video sebelumnya kita sudah sampai mana. Buka browsernya. Nah, ini kita buka. Di sini kita sudah membuat form input data buku tamu ya. Kita contohkan lagi. Rudi ya, dengan huruf R besar, Rudi Hartanto. Kemudian emailnya rudi.htt gitu ya. Ini asal aja ya, gmail.com, tidak tahu ya. Baru pesannya percobaan keempat ya. Oke, kita simpan. Sudah masuk, kita lihat. Nah, Rudi Hartanto ya, percobaan keempat. Nah, di sini sudah. Nah, kita lanjutkan untuk membuat link ini aktif dan berfungsi ya. Pertama kita akan membuat link ubah. Mengaktifkan link ubah di sini. Ketika mouse ini diarahkan, karena link ubah dan hapus sudah saya buat, ketika mouse ini diarahkan ke link tersebut, di pojok kiri bawah di sini akan ada tulisan linknya menuju kemana ya. Kita lihat. Nah, ini ubah buku tamu.php, ID-nya 3. Nah, berarti kita akan membuat ubah buku tamu.php. Kembali ke Dreamweaver. Kita buka dulu file data tampilnya ya. File tampil datanya. Nah, kita cari tampil buku tamu yang tadi ada link untuk ubahnya ya, tampil buku tamu. Oke, open. Nah, di sini kita sudah membuat hapus dan ubah. Kita akan mengaktifkan ubah. Nah, sekarang untuk membuat ubah ini lebih gampang ya. Form ubah ini lebih gampang. Kenapa? Karena membuatnya lebih cepat. Karena untuk membuat form ubah, karena tampilannya akan sedikit sama ya dengan form tambah. Jadi kita akan buka form tambah juga. Open, tambah buku tamu. Nanti kita tinggal modif sedikit gitu ya. Nah,
Nah, yang diubah ini nama, email, sama pesan. Berarti ketiga-tiganya bisa diubah. Berarti kita cuma tinggal ubah label simpannya ya. Diganti jadi update gitu ya. Update. Kemudian batalnya jadi kembali aja ya. Biar beda. Kembali, jangan batal lagi. Nah, kemudian form actionnya kita ganti juga form actionnya. Form actionnya di mana nih? Kita klik garis, di enter dulu baru bisa diklik. Nah, form actionnya jangan kesimpan lagi, tapi update ya. Di sini mintanya kemana nih? Biar sama dengan modul, form actionnya kemana? Form action. Ini ubah form actionnya. Update buku tamu, benar ya? Ke update buku tamu. Nah, ke update buku tamu, jadi kita ganti update buku tamu.php. Oke, simpan. Nah, sudah simpan. Jangan simpan ya, lupa. Save as ya. Saya undo dulu. Saya undo ya. Biar masih sama dengan yang tadi tambah. Nah, ini simpan dulu. Baru saya redo. Kembalikan ke update. Nah, ini di save as ya. Di save as. Jangan disimpan biasa, di save as. Diganti jadi update. Edit ya. Ubah apa edit ini? Nama filenya. Nama filenya ubah apa edit ya? Edit buku tamu ya. Nama filenya edit buku tamu. Sini edit buku tamu. Simpan. Nah, jadi yang tambah tadi masih tetap ada, yang edit jadi ada. Nah, enaknya edit ini bikinnya tinggal kalau save as dari tambah. Tinggal ubah, update, dan kembali, dan update form actionnya diganti kemana. Nah, cukup seperti ini. Namanya masih sama kan? Nama emailnya masih sama dan pesan masih sama. Tinggal kita buat update-nya. Nah, ini untuk ubah sangat cepat buat. Hanya seperti ini. Kecuali kalau ubahnya ada yang diganti gitu ya ininya. Ada yang ditiadakan. Misalkan namanya nggak diubah atau emailnya yang nggak diubah. Cuman 2 aja. Berarti tinggal dihilangkan ininya bagian ininya aja. Tinggal dihilangkan bagian emailnya saja. Nah gitu. Karena kebetulan ini diubah semua, jadi gampang tinggal ubah tombol simpan jadi update dan batal jadi kembali. Kemudian form actionnya menuju ke update buku tamu. Oke. Nah untuk update juga kurang lebih tidak begitu sulit karena hampir sama dengan yang namanya simpan buku tamu. Jadi kita buka simpan buku tamu. Simpan buku tamu kita buka. Simpan buku tamu. Nah, ini. Nah, biar nggak lupa, kita save as dulu ya. Biar nggak save kayak tadi. Save as dulu jadi update buku tamu. Save as dulu jadi update buku tamu. Nah, cara seperti ini saya sarankan untuk mereka yang sudah terbiasa mengetik ya. Tapi kalau mereka yang ingin mengetik manual agar skrip-skripnya mudah diingat di otak, maka itu lebih baik ya. Jangan menggunakan cara seperti ini. Jadi buat manual untuk mereka-mereka yang ingin
membiasakan tangan dan otak untuk menghafal skrip-skrip ini. Maka dibuatnya manual. Oke. Nah, ini saya salah nama ini. Kok buku-buku tamu. Kita ubah dulu ya di sini ya. Progres 1. Update ya, bukan ubah. Oh, buku-buku tamu. Nah, di sini masa buku-buku tamu. Diganti jadi update buku tamu. Oke, kita buka kembali. Update buku tamu ya. Nah, di sini bedanya nanti yang simpan kan masih menggunakan ini ya. Yang update kita akan yang tambah dan simpan kita tutup lagi. Ya, kemudian yang tampil juga kita tutup lagi. Atau yang tampil biarin ya. Jadi ada tampil, edit sama update. Nah, ini sebenarnya koneksi sudah bisa seperti ini. Tapi sesuai dengan janji kita akan membuat koneksinya. Ini nanti saya hapus dulu ya. Jadi kita nanti ganti dengan file koneksi yang nanti kita buat. Ini juga sama. Yang ini belum ada ya. Oke. Nah, sekarang udah ada edit, sudah ada update, tapi belum diubah. Kita untuk update-nya dulu ya. Nah, di sini update gitu ya. Update. Saya biasakan untuk perintah-perintah SQL-nya di huruf kapital. Nggak apa-apa sih kalau kalian nggak pakai huruf kapital. Update buku tamu. Nah, di sini tinggal set gitu ya. Set nama sama dengan nama. Pindahkan ke sini. Nama sama dengan nama. Kemudian koma ya, email sama dengan, pindahkan yang emailnya. Di bawah ya kutipnya. Email sama dengan email. Yang terakhir pesan sama dengan pesan. Pesan sama dengan pesan. Jangan sampai ada yang kelebihan nih. Ingat, ini SQL-nya tidak menggunakan kurung depannya. Jadi kita hapus aja nih. Nah, seperti ini. Update buku tamu, set nama sama dengan nama, email sama dengan email, pesan sama dengan pesan. Jangan lupa di sini ada where ya. Nanti where-nya seperti ini. Where ID sama dengan string ID. Saya pakai begini aja. ID buku tamu. Nah, gini ya, kasih petik juga. Nah, ID-nya mana? ID-nya belum ada karena kita akan menggunakan koneksi juga ya. Sekarang di sini mengambil ya, kasih komentar mengambil data ID di URL. String ID buku tamu sama dengan string get. Nah, ini perintah ini adalah untuk mengambil ID di URL. Nah, jadi ini ID buku tamu ini nilainya diambil dari ID yang ada di URL. Nah, baru di sini nanti script koneksi. Nanti cara memanggil script koneksinya gini. Require1 koneksi.php. Nah, nanti kita bikin file ini ya. Oke, sudah. Ini sudah, ID sudah, koneksi sudah, tinggal bikin filenya.
Nah di sini kita ganti jadi update ya. Jika berhasil update, maka dia akan pergi kemana? Ke tampil. Jadi biar ketahuan ketika sudah update dia berubah apa enggak gitu ya. Ke tampil buku tamu.php, pesan berhasil diubah. Pesan gagal diubah. Nah, simpan. Oke. Update-nya sudah, editnya sudah, kita coba praktekkan dulu. Nah, ke sini kita refresh dulu ya, biar linknya bisa aktif. Kita klik ubah. Yang atas ya, yang Rudy Hartanto. Kita klik. Ini belum ada nih, ubah buku tamu.php ID 3. Nah, file ini belum ada katanya. Kita cek dulu nih, kenapa dia belum ada. Di sini ya. Karena di sini kita buat filenya, kita simpan dengan nama apa tadi? Edit buku tamu, bukan ubah buku tamu. Berarti yang kita ubah adalah linknya ya. Link ini bukan ubah, tapi edit. Edit buku tamu. Nih, ubahnya di properties aja ya. Ubah jadi edit. Nah, enter, baru simpan. Kita kembali ke browser, back dulu, kita refresh, klik lagi Rudy Hartanto. Nah, sudah bisa ya. Sini sudah ada untuk ubah. Cuman apa? Yang namanya ubah, file data yang dipilih itu harus nampil di sini. Namanya, emailnya, pesannya harus nampil di sini. Nah, ini belum. Berarti kita buat supaya nampil. Oke, kembali ke Dreamweaver-nya. Yang edit ya. Di sini karena di sini belum ada codingan PHP-nya untuk menampilkan data dan perlu adanya file koneksi, maka sebelum kita buat codingan di sini, kita buat dulu file koneksi.php-nya. Nah, buat file PHP, file baru. Kemudian ini kita hapus aja. Ingat koneksinya, kita ambil dari tampil. Nah, ini ya, kita ambil dari tampil. Kita copy dari sini sampai sini saja. Paste di sini, kita kasih tutup PHP-nya. Kemudian kita simpan dengan nama koneksi.php. Save. Nah, koneksi sudah ada. Nah, kita tinggal ke edit ya. Nah, di sini kita panggil koneksi dan nampilnya ya. Buka PHP record1. Koneksi.php. Nah, kemudian kita bikin tutup dulu biar tidak lupa. Nah, di sini seperti biasa select from ya, select from buku tamu. Ini juga kita pakai get ya. Link ID buku tamu sama dengan string get ID. Nah, baru sini SQL-nya kita buat SQL sama dengan pakai string ya, string SQL sama dengan kutip select from buku tamu where ID, ini salah where-nya, where ini digedein ya, where ID sama dengan
ketik string ID buku tamu. Nah, baru kita execute. String data, saya pakai data MySQL query. Nah, panggil string koneksi sama panggil string SQL. Nah, kemudian seperti biasa per kolom sama dengan MySQL pakai i ya, fake array string data. Nah, udah tinggal kita masukkan per kolomnya. Pertama kita masukkan di sini value, kita tambahkan di sini untuk nampil data di sini, yaitu dengan kita tambahkan value. Nah, sama dengan pakai ini ya, php echo string nama, string kolom ya, kolom nama. Nah, seperti ini. Untuk yang email juga sama, tambahkan value sama dengan buka php echo pakai string kolom pakai email. Nah, itu PHP. Yang terakhir untuk pesan. Untuk pesan kita nginputnya bukan di sini ya, bukan di value. Karena dia pakai text area, jadi nginputnya naruhnya bukan di value tapi di antara text area. Buka text area dan tutup text area. Berarti di sini. Langsung bikin echo string kolom pesan. Nah, seperti ini. Kita simpan. Nah, update-nya, form action-nya yang tadi hanya seperti ini, update buku tamu.php, sekarang ditambahin ID sama dengan string kolom ya, string kolom ID. Nah, ini pakai ini ya, ID koma tutup. Nah, simpan. Nah, sudah ya. Jadi form action-nya menuju update buku tamu dengan ID berikut. Jadi yang di-update pun sesuai dengan ID-nya, tidak hanya sembarang data gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita buka browsernya, kita refresh, nampil tidak ya. Oke. Nah, ini masih ada yang error. MySQL fake array, expect parameter is to be MySQL result. Bold. Edit buku tamu, halaman 9. Nah, di baris ke-9 katanya ada yang salah. MySQL fake array data. Kita cek yang ditampil ya, biar sama. Sama ya, fake. MySQL fake array data juga sama. MySQL kolom. MySQL fake array
MySQLi fake array. Select from buku tamu where ID sama dengan ID buku tamu. Kita cek dulu ya ID beneran ID 3 ya. Kita cek dulu database-nya. Localhost phpMyAdmin. DB berita buku underscore tamu ID ya, cuman ini buku underscore tamu, berarti salah di sininya, buku underscore tamu ya, ID buku tamu RC. Oke, simpan, kita cek lagi, di refresh lagi. Nah, ini sudah ya, tinggal yang ini MySQL. Oke ya, tadi buku tamu ya, buku underscore tamu, salah nama tabel buku underscore tamu. Kemudian ini ya, select pakai bintang, select bintang from biar semua kolom gitu ya. Select bintang from buku tamu where ID sama dengan ID. Oke, kita simpan lagi, kita cek ya, kita refresh kembali tampilannya. Oke, sudah tampil Rudy Hartanto. Nah, kok Rudy Hartanto ya. Oke, rudyhartanto@gmail.com. Oke, kita cek ya, Rudy Hartanto. Yang tampil cuma dikit ya. Nah, sudah tampil. Oke, kita lihat kolom ID. Ini juga kolom nama. Kita pakai kutip biar disamakan dengan yang lain. Nah, ini ganti pakai ketik. Ini juga pakai kutip. Ini ganti pakai ketik biar serasi. Kalau value ya pakai kutip ya. Nah, ini pakai ketik 1. Nah, teks area, pesan, email. Oke, kita sudah simpan. Jadi sudah. Nah, ini ya, jadi rapi. Nah, kalau mau ubah ini, kita kan tadi baru 1-2 ya percobaannya, kita ubah pesannya percobaan ketiga gitu ya. Update-nya sudah bisa belum nih? Klik. Nah, update-nya belum ya, karena undefined variable simpan. Nah, ini simpan belum ada. Undefined variable simpan di line 11 update buku tamu. Kita lihat line 11 update buku tamu. Line 11. Nah, pesan undefined variable simpan. Ini update-nya, ID buku tamu, string get ID, recall one koneksi, pengiriman nilai dari from ya, dari form. Nama yang dikirimnya, nama, kemudian email, kemudian pesan. Tidak ada variabel simpan, mana simpannya? Oh, ini ya. Update bukan simpan. Nah, ini. Oke, kita cek dulu. Kayaknya tadi sudah berubah deh. Nah ya, sudah berubah. Jadi karena errornya bukan di script-nya, bukan di script yang ini, jadi update-nya sudah berhasil, tapi
error di sini doang ketika sudah berhasil update. Makanya tadi sudah berhasil update tapi masih ada error tambahan gitu. Oke, kita refresh, coba refresh. Oke, nah percobaan ketiga udah berubah ya. Coba kita ganti namanya yang ini, nama dan emailnya saya ganti, namanya ditambahin Nawawi, namanya aja deh ya, percobaan. Semoga berhasil, kita ganti. Oke, simpan, update. Nah, oke, berarti update atau ubah sudah berhasil. Jadi sudah 3 tugas tadi ya, ada buat file koneksi, ya, buat script form ubah dan script update. Sekarang tinggal satu lagi untuk membuat hapus. Nah, jadi gini ya, yang get itu dari sini. Makanya di linknya kita tambahkan ID sama dengan ID-nya. Nah, ini yang akan di get masuk ke dalam variabel ID buku tamu tadi. Nah, ini yang di get ya. Jadi get itu fungsinya untuk mengambil nilai yang ada di URL. Itu get ya. Oke. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan membuat hapus buku tamu. Nah, sebelumnya di sini kita sudah bisa ini ya, klik hapus, ada notifikasi yakin akan dihapus. Jika oke, maka dia akan dihapus. Jika batal, maka tidak jadi dihapus. Oke, kita lihat. Nah, kita buat file baru PHP dan kita simpan. Ini kita hapus aja nanti karena isinya PHP doang ya. Kita simpan dengan nama hapus buku tamu. Buku tamu.php. Kita simpan. Nah, pertama kita get dulu ID-nya. Ya, string ID sama dengan ID string get. Kita ganti ID buku tamu ya, biar sama ya sama yang lain. ID sama dengan string get ID. Nah, ini kemudian baru kita panggil koneksi require1 koneksi.php. Ketika sudah panggil koneksi, get ID sudah, koneksi sudah, tinggal script untuk menghapusnya. Biasa kita buat SQL, string SQL, variabel SQL ya. Kemudian isinya adalah delete. Nah, kalau delete nggak usah pakai bintang. From buku underscore tamu. Where yang di delete yang mana? Berdasarkan ID-nya adalah berdasarkan ID yang ini. String ID buku tamu. Berdasarkan ID yang ada di get ID. Nah, baru kita execute. Kita bikin variabel hapus ya. MySQL query. Nah, di sini kita biasa panggil koneksinya dan panggil string SQL-nya. Baru if ya, di sini jika berhasil menghapus, nah, jika berhasil menghapus, langsung kita buat echo meta ya. Echo meta http equer. Oke, petik ya. Yang petik 1.
refresh. Nah, kontennya dan konten aja ya. Kontennya kita pakai petik juga ya. Kontennya 0, URL-nya sama dengan menuju ke tampil buku tamu. .php dengan ada pesan data berhasil dihapus. Oke, nah ini kalau berhasil ya. Tapi jika tidak berhasil, else kita bikin echo data gagal dihapus. Kalau sudah kita simpan. Nah, sudah ya. Oke, kita cek. Kita refresh dulu. Nah, mana nih yang mau dihapus? Oke, yang paling bawah deh. Klik hapus. Nah, yakin akan dihapus. Ketika kita klik OK, maka akan terhapus. Oh, ini salah panggil case ya. Berarti di sini ada salah ketik. Tipe ya, bukan case. Nih, case ya. Koneksi. Saya sering sekali tipe ya. Simpan. Oke, kita refresh. Cek. Hapus buku tamu berhasil. Kah? Coba cek ada yang terhapus. Oh iya, berhasil. Tapi dia tidak langsung menuju ke tampil data buku tamu ya. Berarti ada yang kurang. Thing hapus, if hapus, meta, http, equip, refresh, konten 0. Oh, salah ininya. Bukan rule, URL. Nah, ini. Kita coba lagi. Back, refresh. Tinggal 2 ya. Kita hapus yang panji echo, klik. Oke. Tetap masih di sini. Apa yang tampil buku tamu PHP biar data berhasil dihapus. Konten 0, refresh. Simpan dulu deh. Oke. Nah, apa ya kesalahannya? Oke. Ketika berhasil, if hapus berhasil, echo meta http equip refresh. Kontennya 0, URL tampil buku tamu.php, data berhasil dihapus. Ini ya. Ini belum ada tutup. Nah, ini ya. Oke, kita cek lagi. Semoga yang ini sudah berhasil. Kita cek lagi. Back. Nah, ini nanti kita isi dulu ya. Kita tambah buku dulu. Kita tambah buku dulu. Masukkan Imam Nawawi, emailnya imam.imle@gmail.com. Pesannya sungguh luar biasa. Simpan. Kita cek lihat buku tamu. Kita hapus yang udah dihapus. Oke. Nah, ini udah berhasil. Jadi ketika terhapus langsung ada di tampilan ini lagi, dan ini tinggal seperti ini. Oke, ini sudah berhasil. Videonya sudah selesai, semua tugas untuk pertemuan. Oke, jadi itu saja untuk pertemuan 11. Dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.